H0523348. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan NIM H0523347. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fatmaye dengan NIM H0523350. Hai, saya Gita dengan NIM H0523351. Hai, perkenalkan saya Siti Nabila dengan NIM H0523353. Hai, perkenalkan saya Feni Sena dengan NIM H0523356. Perkenalkan nama saya Gustina dengan NIM H05233. Hai, nama saya Nur Anissa dengan NIM H0523349. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi seseorang secara optimal dan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Pendidikan juga memiliki peran dalam mengembangkan budaya dan nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia antara lain adalah permasalahan mutu dan akses pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia masih harus berjuang untuk sejajar dengan negara lain, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Akses pendidikan juga masih rendah, terutama pada jenjang taman kanak-kanak dan kelompok bermain. Yaitu kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi siswa. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa, serta harus memperhatikan aspek psikologis dan sosial siswa. Pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, serta harus memperhatikan aspek psikologi dan sosial siswa. Selanjutnya, pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan juga memerlukan pendidikan yang berkualitas untuk mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Baik, selanjutnya yaitu praktikum dan antisipasi masa depan memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi siswa. Nah, praktikum memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari di kelas dalam situasi nyata. Antisipasi masa depan memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi ini. Dalam keseluruhan, pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi seseorang secara optimal dan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Pendidikan juga memiliki peran dalam mengembangkan budaya dan nilai spesial yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya kepada kami. Jadi tujuan kami datang ke sini itu untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu mewawancarai guru terkhusus kepada guru penggerak. Nah, sebelum itu saya ingin mempersilahkan Ibu untuk memperkenalkan biodatanya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Tinamling. Jadi saya adalah satu pengajar di SMK 1 Tinamling yang mampu mata pelajaran matematika. Di nama lengkap saya SSC MPD. Kebetulan alhamdulillah saya bersama rekan saya yang dua orang tahun ini sudah menyelesaikan pendidikan di Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas meluangkan waktunya kepada kami. Jadi kami dari kampus Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tujuan kami datang ke sini itu untuk menyelesaikan tugas final kami
kami mata kuliah pengantar pendidikan, di mana kami disuruh mewawancarai guru itu terkhusus guru penggerak. Nah, jadi mungkin itu maksud kami dari di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Ada bertanya. Izin bertanya terkait bagaimana pendapat Ibu tentang potret pendidikan di Indonesia? Kalau menurut pendapat saya tentang kondisi pendidikan kita saat ini, tantangan yang menjadi fokus utama sekarang ini di zaman sekarang ini adalah perkembangan teknologi. Jadi sebagai seorang guru harus bisa terus belajar untuk menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Jadi perkembangan teknologi ini sangat luar biasa sehingga kondisi pendidikan kita saat ini harus senantiasa diikuti seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau zaman dulu kan pendidikan itu maksudnya peserta didik dibelajarkan sesuai dengan kondisi di mana dia berada dengan metode dan pengajaran yang berbeda dengan saat ini. Jadi penting bagi setiap guru untuk terus belajar. Jadi makanya sekarang ini seiring dengan perkembangan teknologi, kurikulum juga berbeda. Karena kan kurikulum itu harus mengikuti perkembangan zaman dan perubahan zaman. Itu kalau menurut saya fokus pendidikan saat ini. Jadi penting untuk terus belajar mengikuti perubahan teknologi untuk bisa memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik sesuai dengan di mana zaman mereka berada. Yang kedua, apa tantangan yang paling dihadapi sebagai guru dan bagaimana mengatasi siswa di kelas? Kalau tantangan saat ini paling itu ya keragaman keunikan peserta didik. Jadi selain keragaman, pengaruh perkembangan teknologi. Jadi kita semua tahu bahwa saat ini dalam membelajarkan peserta didik, pengaruh perkembangan teknologi itu dari sisi negatif dan positifnya itu harus diberikan proses pembelajaran yang tentunya sesuai dengan kondisi peserta didik sekarang ini. Tantangan itu perkembangan teknologi. Jadi guru harus belajar bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu menangani siswa yang memiliki waktu yang berbeda? Untuk peserta didik dengan perilaku yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran, kalau sekarang ini kan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda itu, seorang guru harus melakukan asesmen awal dulu untuk mengetahui minat, profil, dan kesiapan belajar peserta didik. Untuk mengetahui semua itu agar bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, kita harus tahu dulu tingkat kesiapannya seperti apa, minat dan profil peserta didik tersebut. Jadi namanya asesmen awal atau yang disebut dengan asesmen diagnostik non kognitif. Dan melalui pembelajaran berdiferensiasi itu, disitulah kita petakan, kita kelompokkan siswa berdasarkan kesiapan, minat, dan profil.
Untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran, ya, salah satunya dengan menerapkan metode pembelajaran dan strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Jadi dari itu tadi, ketika setelah di asesmen kita sudah mengetahui tingkat kesiapan minat dan profilnya, kita sudah bisa menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Karena kadang-kala peserta didik itu tidak berminat belajar karena kebutuhan belajar tidak terpenuhi. Kita tidak terpenuhi. Jadi karakteristik peserta didik kan berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Jadi ketika kita membelajarkan mereka tidak sesuai dengan gaya belajar mereka atau minat mereka atau tingkat kesiapan mereka, disitulah kadang-kala minat belajar mereka tidak ada pada mata pelajaran tersebut. Bagaimana Ibu mengatasi permasalahan yang timbul dalam kelas seperti siswa yang tidak mau belajar atau tidak mau berpartisipasi? Ya, untuk mengatasi permasalahan peserta didik yang tidak mau belajar, apalagi tadi itu tidak mau berpartisipasi, ya itu tadi bagaimana strategi yang kita terapkan di kelas. Kemudian bagaimana mengidentifikasi tentang kebutuhan belajar peserta didik itu. Jadi mengidentifikasi apa yang dia butuhkan, apa yang membuat dia tidak termotivasi atau tidak berminat dalam proses pembelajaran. Jadi kalau ada peserta didik yang seperti itu di kelas, itu lebih kepada pendekatan visual pada peserta didik tersebut, penanganannya. Kalau misalnya ada beberapa siswa. Selain itu ya, itu bagaimana cara yang kita menerapkan metode atau model pembelajaran yang bisa mengaktifkan peserta didik. Baik, hubungannya apa peran yang Ibu berikan kepada siswa dalam proses belajar dan bagaimana Anda memantau kemajuan mereka? Apa peran yang Ibu berikan kepada siswa dalam proses belajar dan bagaimana Ibu memantau kemajuan mereka? Perannya dalam pembelajaran di kelas ya. Jadi kalau misalnya pembelajaran itu menerapkan model seperti problem based learning atau berbasis masalah, itu kan dibelajarkan dalam bentuk kelompok. Jadi dalam kelompok belajar itu setiap siswa itu punya peran. Ada yang berperan sebagai ketua, ada yang sebagai notulen dan sebagainya. Jadi setiap siswa itu diberikan tanggung jawab atas perannya masing-masing dalam proses belajar kelompoknya. Jadi melalui tanggung jawab yang diberikan itu mereka harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dibebankan kepadanya agar dalam proses pembelajaran itu dia bisa aktif bersama teman-teman. Yang bisa ditentukan tidak berjalan di jawaban tuh. Selamat edik peran tadi itu peran guru jadi peran guru itu dengan kurikulum naskah, kurikulum merdeka yang dimana tujuan pembelajaran itu adalah berpusat pada peserta didik. Jadi diharapkan peserta didik itu yang lebih aktif. Jadi guru di sini berperan sebagai fasilitator, bagaimana dia mengatur kondisi kelas, bagaimana mengatur strategi pembelajaran yang digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk apa tadi? Untuk memantau perkembangan kemajuan peserta didik itu ada namanya evaluasi.
sisi asesmen dan normatif dan juga sumatif. Bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar dan apa manfaat yang Ibu lihat dari penggunaan teknologi? Kalau pengintegrasian teknologi ke dalam pembelajaran itu bisa melalui pada saat proses pembelajaran dengan pemberian materi, melalui pemberian materi, ada yang dalam bentuk PPT, ada dalam bentuk video. Jadi selain melalui pemberian materi yang bervariasi dengan penggunaan teknologi, ada di bagian asesmen formatif yang ada di awal pembelajaran, ada di tengah dan di akhir pembelajaran. Jadi salah satu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu seperti penggunaan aplikasi Quizzes, aplikasi Quizzes, kemudian apalagi beberapa aplikasi-aplikasi lainnya, Canva termasuk dalam pemberian materi menampilkan PPT, kemudian ada lagi aplikasi selain Flickr, Wall. Jadi aplikasi-aplikasi tersebut yang diberikan dalam bentuk asesmen, manfaatnya itu sangat luar biasa. Selain membuat pembelajaran lebih menarik, peserta didik lebih tertantang, kemudian mudah dalam pemberian asesmen, mudah dalam menilai, kemudian lebih menghemat waktu. Jadi banyak sekali manfaat teknologi dalam pembelajaran. Saya. Terus apa tantangan Ibu yang hadapi dalam mengajar di lingkungan yang berbeda-beda dan bagaimana mengatasi mereka? Tantangan dalam menghadapi lingkungan belajar atau karakteristik peserta didik. Lingkungan belajar atau karakteristik Lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini maksudnya mungkin lebih ke karakternya, karakter peserta didik yang berbeda-beda. Ya, tantangannya itu harus bisa mengakomodasi perbedaan pada karakteristik peserta didik. Jadi bagaimana kita bisa menerima semua perbedaan karakter peserta didik di dalam kelas. Seperti itu yang tadi saya sampaikan, ada siswa yang visual, ada siswa yang audio, ada yang kinestetik. Mereka semua harus dibelajarkan dalam ruangan yang sama, dengan materi yang sama, dengan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kalau selain daya belajar, ada juga tergantung kesiapan mereka. Ada yang sudah paham, ada yang belum paham, ada yang tidak paham. Nah, semua itu harus kita atasi dalam proses pembelajaran. Artinya tidak ada anak yang merasa bahwa dia tidak terlayani. Jadi bagaimana seorang guru merancang suatu proses pembelajaran dengan bisa melayani semua karakter peserta didik yang berbeda-beda itu. Ya, itu yang disebut sekarang yang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, proses pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta didik, kebutuhan belajar peserta didik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana Ibu meningkatkan kemampuan komunikasi dengan siswa dan orang tua siswa? Ya, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi terhadap peserta didik, ya itu tadi, selain pembelajaran yang seperti tadi disebutkan oleh teman saya, bagaimana seorang guru bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, artinya peserta didik yang lebih aktif. Bagaimana seorang guru bisa memotivasi peserta didik untuk
aktif dalam proses pembelajarannya. Dulu hanya sebagai fasilitator mendampingi, mengarahkan bagaimana siswa itu belajar di dalam kelas. Jadi tergantung bagaimana guru dalam merancang proses pembelajarannya, strategi, metode yang dia gunakan. Kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua, ya senantiasa menyampaikan perkembangan anak tersebut pada peserta didik. Jadi apalagi kalau di sekolah kita sekarang ini kan ada penerapan absensi berbasis online yang terhubung langsung ke WA orang tua. Jadi itu salah satu cara yang kita gunakan bagaimana kita bisa terhubung terus dengan orang tua siswa. Kalau sebagai guru yang menyampaikan bagaimana proses perkembangan anak mereka di sekolah. Kalau saya pribadi selama ini ya kelas-kelas yang saya ajar itu kalau ada siswa yang misalnya tidak aktif belajar atau ada masalah di mata pelajaran saya itu saya kunjungi rumahnya, saya datangi orang tuanya. Saya tidak hanya sekadar melalui WA atau HP, tapi saya langsung berkunjung dan bertemu dan menyatakan bahwa seperti ini kondisi pembelajaran anak ibu di sekolah. Apa dia sering bolos atau bagaimana? Itu yang saya lakukan selama ini. Jadi apa yang saya dapatkan dari yang saya lakukan itu ya itu anak-anak, artinya adalah kontrol bagi mereka bahwa ketika pembelajaran ini masuk saya harus selalu hadir atau bagaimana, karena ada secara tidak langsung mereka terkontrol karena saya terhubung bukan hanya kepada anak itu tapi kepada orang tuanya. Jadi ada kerjasama antara orang tua dengan guru dalam melihat perkembangan siswa di kelas. Itu kalau saya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan bagaimana cara memantau kemajuan siswa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Yang pertama tentunya dengan melihat hasil pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Setelah itu melakukan refleksi dan umpan balik dengan peserta didik. Refleksi itu kan bisa dilakukan setelah pembelajaran berakhir untuk melihat kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selain itu yang kedua umpan balik. Umpan balik itu bisa dalam bentuk asesmen. Jadi asesmen bisa di awal, di akhir, atau di tengah pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Dari hasil asesmen itu, ya saya bisa melihat bahwa tujuan pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini itu sekian persen pencapaiannya, ada sekian persen siswa yang sudah memahami materi yang diajarkan. Kemudian bagaimana caranya saya selain memberikan proses pembelajaran di kelas, melakukan refleksi, kemudian melakukan umpan balik, ya tindak lanjut dari refleksi saya. Jadi, ketika saya melihat bahwa kekurangannya di sini, kekurangan pembelajaran saya misalnya di metode atau metode pembelajaran yang saya lakukan kurang benar, atau alat ukur yang saya gunakan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Alat ukurnya kan seperti asesmen tadi, asesmen, tugas, kuis, atau gambar kerja. Kalau memang alat ukur itu tidak sesuai, berdasarkan refleksi yang saya lakukan, baik saya sebagai guru atau refleksi saya pada refleksi siswa terhadap pembelajaran saya, maka tindak lanjutnya tentu saya harus memperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Selain itu ya untuk meningkatkan kemampuan saya, kompetensi saya dalam mengajar, saya harus kolaborasi atau diskusi dengan teman-teman guru, rekan sejawat yang mungkin mereka punya praktik mengajar yang sudah berhasil dengan metode yang sama atau model yang sama. Jadi
berdiskusi, kemudian belajar juga melalui pelatihan, webinar atau workshop. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang sistem pendidikan Indonesia seperti itu? Sistem pendidikan saat ini. Kurikulum yang berbeda-beda. Kalau menurut pendapat saya tentang sistem pendidikan terkait kurikulum, adanya perubahan kurikulum, saya secara pribadi mendukung dengan adanya perubahan kurikulum itu, walaupun menyebabkan ketidaknyamanan karena adanya perubahan, dan di mana-mana perubahan itu butuh proses, butuh penyesuaian. Setiap orang butuh penyesuaian, baik itu peserta didik maupun guru. Tapi kurikulum itu memang setiap waktu harus berubah. Kenapa? Karena terjadi perubahan kebutuhan dalam belajar, terjadi perubahan zaman. Tentunya kalau kurikulum yang dulu kita gunakan di zaman ini kan sudah dianggap bukan juga ketinggalan zaman, tetapi setiap harus mengikuti perubahan zaman. Sekarang perkembangan teknologi, tentu kurikulum juga itu harus mengikuti adanya perubahan kurikulum. Kemudian yang kedua, kurikulum yang baik adalah yang sesuai dengan zamannya, kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kemudian kemudian kurikulum yang sekarang, khususnya sekarang kurikulum merdeka. Kalau saya seperti yang disampaikan sama Ibu tadi, pada dasarnya saya setuju karena di dalam kurikulum merdeka itu ada, sekarang kan lagi digaungkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid atau peserta didik yang berbeda, sehingga tidak ada satupun peserta didik yang merasa tidak dilayani oleh guru. Jadi di situ lebih kenapa saya lebih mendukung kurikulum yang sekarang. Kan berarti kurikulum yang sebelumnya tidak bagus ya, tapi yang sekarang saya lihat lebih menjangkau semua peserta didik dengan karakternya yang berbeda-beda, entah itu dari kurikulum belajarnya, dari kesiapan belajarnya, dan belajarnya. Kemudian di dalam kurikulum merdeka ada juga istilah budaya positif. Sekali di situ, di mana budaya positif itu tujuannya kan bagaimana membina karakter, karena biar bagaimana peserta didik itu terkadang juga dia terkontaminasi oleh pergaulan di luar sekolah. Nah, di situ dengan adanya budaya positif di situ, jadi kita sebagai guru untuk bagaimana membina karakter mereka supaya bisa menjadi peserta didik yang kemudian sebenarnya kurikulum itu dari kurikulum yang pertama sampai yang ada sekarang itu sebenarnya penyempurnaan saja. Kalau menurut saya penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Jadi semua kurikulum yang pernah ada di Indonesia itu merupakan kurikulum yang hadir dan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dan setiap perubahan kurikulum sebenarnya penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dan kemudian kenapa sekarang kurikulum merdeka itu hadir? Itu dia tantangan kita sekarang ini jauh berbeda dengan tantangan pada zaman sebelumnya. Tantangan guru untuk menghadapi peserta didik sekarang ini luar biasa. Perkembangan teknologi itu banyak membawa perubahan perilaku kepada peserta didik. Banyak membawa perubahan perilaku peserta didik. Sekarang ada namanya profil pelajar Pancasila. Itulah yang juga digaungkan, bagaimana supaya nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu bisa tertanam ke dalam diri peserta didik. Dan itulah yang bisa membekali mereka untuk membentengi mereka dari
perubahan karakter dari yang tidak ini menjadi pelajar yang Pancasila, menjadi pelajar Pancasila yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang sebagai guru penggerak, apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Iya, alhamdulillah sejak mengikuti pendidikan guru penggerak ya sampai hari ini. Tapi sebelum masuk ke pendidikan guru penggerak pun saya sudah banyak melakukan kegiatan atau program yang membantu sekolah untuk peningkatan kualitas pendidikan dan karakter peserta didik. Salah satunya yang pertama adalah untuk pendidikan karakter. Kebetulan sebelum saya masuk ke guru penggerak, saya seorang pembina OSIS di sekolah ini. Gerakan-gerakan yang saya lakukan itu yang pertama pembinaan karakter, ya, melalui kegiatan apel pagi, kemudian Jumat religi, penanaman disiplin positif kepada peserta didik, kemudian pembinaan pendidikan kewirausahaan yang sekarang ini ada di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ya, pembiasaan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu. Kemudian selain itu setelah masuk ke guru penggerak, saya semakin menguatkan program-program yang telah saya lakukan sebelumnya. Maksudnya saya semakin menajamkan, meruncingkan program yang selama ini sudah saya jalankan dan meningkatkan lagi kegiatan di sekolah yang bukan hanya kepada siswa, bukan hanya peningkatan kualitas kepada siswa melalui kegiatan-kegiatan tersebut tadi, tapi saya sudah mencoba program melakukan dan sudah berjalan hingga saat ini bersama teman-teman di guru penggerak, ya kebetulan kami ada bertiga di sini, dengan mengaktifkan, membuka membuka atau bukan membuka, apa namanya, jalankan program komunitas belajar. Jadi kebetulan saya sebagai ketua komunitas belajar yang ada di SMK 1 Tinundung, dan itu kami mulai membentuk komunitas belajar itu yang disepakati oleh sekolah dan dieskakan oleh kepala sekolah sejak kami bergabung di guru penggerak. Jadi komunitas belajar kami di sini namanya komunitas Simalakita. Kenapa komunitas belajar itu ada? Selain karena memang di kurikulum merdeka itu digaungkan ya dalam komunitas belajar, kami menganggap bahwa bukan kami saja atau beberapa orang saja yang harus belajar. Memang semua guru itu harus belajar, mau tidak mau, suka tidak suka, harus terus belajar. Apalagi di era saat ini kita harus belajar untuk bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Nah, melalui komunitas belajar itu saya bersama teman-teman lain itu menggiatkan program peningkatan kompetensi guru melalui workshop, pelatihan, dan berbagi praktik baik. Itu mungkin kalau ada yang mau ditambahkan untuk bicara tentang kegiatan kami sesudah menjadi guru penggerak. Sudah berapa tahun menjadi guru penggerak? Kalau guru penggerak baru selesai bulan April kemarin ya. Jadi sebenarnya kami masih muda sebagai alumni guru penggerak. Ini juga belum ada pengukuhan. Tapi dari hasil yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak itu yang coba kami terapkan di sekolah ini, termasuk itu tadi yang saya sebutkan,
mencoba meningkatkan penanaman disiplin positif, budaya positif di sekolah, adanya komunitas belajar sebagai wadah belajar guru dan tenaga pendidikan lainnya, kemudian program-program yang bisa mendukung, membantu meningkatkan kepemimpinan peserta didik, yang melalui itu pendidikan kewirausahaan, pendidikan karakter, kebiasaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan itu semua bukan kami saja yang dapat ilmu, tapi kami sudah berikan melalui komunitas belajar. Baik Ibu, mungkin itu tadi pertanyaan dari teman-teman saya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah luar biasa Ibu kepada kami. Semangat Ibu terhadap mengajar dan komitmen terhadap siswa sangat menginspirasi bagi kami. Mungkin sampai di sini wawancara kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.